Salsa? Alhamdulillah baik, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Teh ya. Ya. Nah, selamat datang ya Teh ya. Selamat datang kembali di ruangan ini bersama saya Dea Putri Permata. Nah, saya sudah melihat dari intake info yang sudah Teteh isi gitu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih gitu kepada Teteh karena Teteh sudah ingin meluangkan waktu, ingin datang, ingin hadir ke tempat sesi konseling ini. Nah, Teteh, saya juga mengapresiasi kepada Teteh karena Teteh tuh ingin merubah persepsi Teteh gitu, ingin merubah permasalahan yang Teteh hadapi itu ingin dirubah gitu ya Teh. Betul. Ya, baik. Nah, di sini tuh ada 2 buah kursi. Nah, di mana kursi ini akan kita duduki gitu ya. Nah, sebelumnya silakan Teteh untuk memilih salah satu kursinya terlebih dahulu. Yang ini. Ya, baik, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, bolehkah saya dulu terlebih dahulu? Oh, boleh, silakan. Baik, terima kasih ya Teh. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, apakah posisi duduk Teteh sudah enak? Sudah, Kak. Sudah. Apakah posisi duduk saya sudah terlihat nyaman? Iya, Terima kasih ya Teh ya. Nah, sebelumnya apakah Teteh pernah melakukan sesi konseling? sebelumnya saya pernah melakukan konseling. Nah, gimana tanggapan Teteh terhadap sesi konseling tersebut? Tanggapan saya terkait konseling yang telah saya lakukan yang sebelumnya itu sangat efektif ya, dapat merubah pola pikir saya yang tadinya misalkan masih ada kayak masalah kayak gitu, jadi dapat terselesaikan, jadi merubah sesuatu yang tadinya kurang baik jadi sedikit lebih baik. Jadi bagus ya Teh, tanggapan Teteh terhadap sesi konseling itu bagus. Iya. Ya, baik. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan terhadap sesi konseling yang akan kita lakukan ini. Nah, kan Teteh kan sebelumnya sudah mengisi intake info sama kontra konseling ya Teh ya. Nah, di mana di dalam itu di sana tuh sudah dijelaskan bahwa sesi konseling ini kita tuh terdapat 4 sesi ya Teh, di mana 3 sesi pertama tuh merupakan sesi konseling dan yang terakhir yang keempat itu merupakan sesi evaluasi. Nah, di mana evaluasi itu untuk melihat peningkatan Teteh gitu ya, yang tadinya Teteh itu mengalami kesulitan menjadi mengalami kebaikan. Nah, di sesi konseling kita kali ini tuh terdapat 40 sampai 60 menit gitu ya Teh ya, di sesi konseling gitu. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya ingin meminta izin kepada Teteh untuk mencatat gitu ya, mencatat hal-hal penting terkait sesi konseling yang kita lakukan ini. Nah, lalu saya juga, di depan kita tuh ada sebuah kamera Teh ya. Iya. Di mana kamera tersebut itu untuk mendokumentasikan kita gitu ya Teh ya. Nah, di kami juga sebagai konselor ada merupakan sebuah asas kerahasiaan gitu ya, dimana asas kerahasiaan itu kita sebagai konselor tidak akan memberitahukan kepada siapapun kecuali atas izin Tetehnya sendiri. Nah, untuk sesi konseling kali ini, siapa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melihat prosesi kita konseling kali ini? Mungkin saya dengan Baik, jadi yang boleh mengetahui itu hanya saya dan Teteh aja. Iya. Orang tua tidak boleh. tidak. Adik kakak tidak boleh. Tidak. Tidak. Ya, mungkin ini merupakan masalah yang ini yang tidak boleh diketahui siapapun ya. Jadi ya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Teteh karena Teteh sudah mempercayakan hal ini terhadap saya, dan juga Teteh itu sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk membantu Teteh untuk memecahkan masalah gitu ya, memecahkan sebuah masalah. Nah, bolehkah Teteh menceritakan apa yang membuat Teteh ingin
di konseling gitu? Ya, yang membuat saya ingin melakukan konseling pada kali ini ya itu tentang kekhawatiran. Mungkin kekhawatirannya lebih ke ketakutan gitu, takut tentang masa depan kayak gitu. Nah, tentang masa depan itu kadang saya tuh ngerasa kalau hidup tuh gini-gini aja gitu, kadang flat gitu, nggak ada sedih, nggak ada senang, terus kayak ya udah berjalan aja gitu kan. Tujuan saya tuh pengennya tuh kayak gimana sih caranya supaya kita tuh termotivasi, terdorong gitu untuk melakukan sesuatu yang produktif kayak gitu. Jadi nggak seharian cuma pegang handphone doang, terus nggak seharian makan tidur kayak gitu. Jadi saya tuh butuh kayak apa ya, sesuatu untuk merubah pola pikir saya yang tadinya saya kurang apa ya namanya ya, yang tadinya saya kurang produktif, ingin menjadi lebih produktif, lebih memiliki kegiatan yang positif gitu, kegiatan yang misalkan kayak olahraga atau sosial kayak gitu. Ya, baik. Jadi Teteh tuh mempunyai kekhawatiran gitu ya Teh ya, terhadap masa depan Teteh. Teteh juga menganggap bahwa diri Teteh itu flat-flat aja, biasa saja gitu ya, tidak ada pergerakan apapun terhadap diri Teteh. Nah, kalau boleh saya tahu kepikiran tentang Teteh tuh kepikiran tentang khawatir terhadap masa depan tuh ketika sejak kapan gitu ya Teh? Sejak masuk kuliah sih lebih tepatnya, soalnya melihat lingkungannya juga, terus kayak ini kok orang-orang bisa ngikuti ini kayak padahal kan waktu sama, dia tempat sama, tapi kok dia bisa ngelakuin ini sedangkan aku sendiri tuh gak bisa gitu. Jadi gimana caranya, padahal udah kepikirannya pengen ngelakuin ini, tapi pikiran sama badan tuh kayak gak sinkron gitu, kayak pengen ngelakuin ini males gitu, kadang kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak kurang Bergerak mungkin ya, kurang tergerak gitu. Ya. Jadi Teteh tuh terjadi sejak Teteh masuk kuliah ya, karena Teteh tuh melihat orang-orang bisa menjadi produktif seperti itu ya Teh ya, tetapi kok Teteh belum bisa ya. Mungkin setelah mengikuti sesi konseling ini mungkin Teteh bisa lebih produktif gitu ya. Nah baik, seperti itu ya Teh ya. Jadi Teteh tuh memiliki kekhawatiran untuk masa depan Teteh ya Teh. Terus Teteh tuh melihat orang lain kok bisa, saya belum bisa. Mungkin kedepannya Teteh tuh pasti bisa. Apapun yang manusia lakukan lah pasti bisa. Kok orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kita pasti bisa. Nah, di sini tuh saya akan membuat skema kognitif ya Teh ya. Nah, di situ tuh ada sebuah situasi ya Teh ya. Nah, biasanya pada situasi apa Teteh merasakan hal itu? Di mana gitu tempatnya? Di rumah ya, lebih tepatnya sih di kamar gitu ya, pada saat saya mau tidur gitu, kadang malah kayak pikiran overthinking kayak gitu, kayak kok enggak Tidak ada pergerakan. ya gitu, kayak cuma ya udah cuma dipikirin aja gitu, tapi nggak dilakuin gitu. Dan Teteh merasakan hal itu ketika mau tidur gitu ya, ketika Teteh di kamar, ketika Teteh mau tidur, jadi Teteh kepikiran tentang masa depan itu. Iya. Nah, pikiran yang muncul itu kan pada saat di kamar ya Teteh itu merasa kebingungan terhadap apa? Masa depan gitu ya, terhadap masa depan. Nah, ketika di dalam situasi itu kan pasti otomatis ada pikiran yang muncul ya Teteh. Kira-kira pikiran itu seperti apa? Kayak apa ya?
kayak cuma bengong terus kayak menggerutu gitu dalam pikiran harusnya gini gitu, tapi malah ya mungkin diam, khawatir, terus takut gitu gimana ke depannya kayak gitu sih Kak. Ya mungkin teteh tuh di dalam diri teteh tuh pikirannya tuh menggerutu aja ya. Jadi kayak aduh kenapa sih aku gini-gini terus, aduh kenapa sih aku gak ada pergerakan sama sekali gitu, ketika ya seperti itu. Nah lalu perasaan itu muncul dalam diri teteh seperti apa perasaannya? Mungkin teteh merasakan sedih, menyesal, khawatir gitu, seperti apa? Iya, kadang kalau kepikiran larut dalam pikirannya kadang suka sedih gitu, terus khawatir juga gimana ke depannya, kayak gimana ya, kayak masih bingung gini gitu, masih bingung kayak gitu nih. Ya, jadi teteh tuh perasaan teteh tuh sedih ya teh ya, sedih, khawatir terhadap karir mungkinnya masa depan teteh. Nah perilaku yang teteh lakukan ketika pikiran dan situasi itu datang apa? Hanya berdiam diri aja gitu. Berdiam diri. Jadi tidak ada pergerakan apapun. Iya. Ya berdiam diri. Kadang suka mengalihkan jadi ke nonton drakor kayak gitu. Jadi buat mengalihkan hal yang tadi gitu. Mungkin teteh tuh mencari kesibukan tetapi dengan menonton drakor. Boleh teteh sebutkan hal terburuk ketika teteh gitu-gitu aja, ketika teteh hanya berdiam diri di kamar, ya berdiam diri, terus teteh tuh ketika mau tidur tuh kebingungan, lalu teteh tuh menggerutu sendiri gitu ya. Terus jadi teteh tuh merasakan sedih dan khawatir gitu ya terhadap diri teteh sendiri. Nah lalu tapi teteh tuh hanya berdiam diri gitu ya. Nah apa sebutkan 5 hal terburuk ketika teteh terus-menerus melakukan hal itu? Terburuk mungkin yang pertama tidak punya masa depan. Lalu yang kedua mendapatkan nilai yang buruk, yang jelek. Kuliah ya teh? Iya. Ketiga tidak kurangnya mendapat relasi dengan orang lain ya, kayak gitu. Yang saya sadari ya kalau gitu. Lalu yang keempat saya merasa khawatir. Ya. Selanjutnya memiliki ketakutan yang berlebih gitu. Jadi tadi tuh merasa ketakutan gitu ya ketika mau tidur, masih ingat masih itu ya. Ketakutan ya teh ya? Iya. Nah ya berarti teteh tuh ketika teteh berada di situasi ini tuh hal yang terburuk akan terjadi tuh seperti teteh tidak mempunyai masa depan, mungkin karena teteh merasa teteh diam-diam saja, jadi teteh tidak mempunyai masa depan, berpikiran seperti itu ya teh. Lalu teteh juga tidak mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, jadi nilainya buruk gitu ya teh. Ya mungkin karena teteh tidak belajar mungkin ya teh ya, tidak tahu seperti itu, tidak tahu gitu. Nah terus yang ketiga teteh tuh kurang mendapatkan relasi gitu. Jadi karena teteh keseringan diam di rumah gitu kan, sehingga teteh tuh kurangnya mendapatkan relasi, kurangnya mendapatkan teman seperti itu ya. Ya. Lalu yang keempat teteh tuh merasa khawatir terhadap diri teteh sendiri. Gitu. Nah yang kelima tuh teteh ketakutan gitu ya, ketakutan ketika ingin tidur teh otomatis pasti pikiran itu tidak terjadi lagi seperti itu ya. Nah coba teteh sebutkan kembali 5 hal yang mungkin terbaik gitu ya. Nah ketika teteh meninggalkan situasi yang tadi, apa yang hal terbaik apa yang akan terjadi di
dalam diri teteh ketika meninggalkan hal itu? Yang akan terjadi ya Iya. dengan meninggalkan hal itu, yang pertama mungkin saya jadi memiliki masa depan yang lebih baik ya. Ya, lalu mendapat nilai yang bagus. Selain itu juga mungkin lebih ke kebalikannya dari yang tadi ya. Jadi memiliki lebih banyak relasi ya. Betul. Lalu yang keempat tidak mudah cemas atau khawatir. Satu lagi ya Kak? Iya. Satu lagi jadi kita tuh jadi bisa berkomunikasi dengan baik dikarenakan ya ada relasi tersebut. Iya. Berarti mendapatkan kepercayaan diri lebih gitu ya Teh ya? Nah mungkin teteh menyebutkan 5 hal ya Teh ya. Jadi ketika teteh meninggalkan situasi tersebut tuh teteh akan memiliki masa depan. Jadi teteh tuh berpikir ketika teteh mempunyai banyak relasi gitu ya, nilainya bagus, terus tidak mudah cemas, lalu tidak jadi lebih percaya diri gitu. Jadi teteh tuh memiliki masa depan yang teteh bayangkan tuh mungkin tercapai gitu ya. Iya. Nah selain situasi di kamar gitu ya Teh, di rumah. Iya. Nah teteh tuh merasakan hal apa lagi, situasi apa lagi? Situasi di kampus. Kampung. Iya. Karena kan di kampus tuh beda ya sama di sekolah biasa gitu kan. Kalau sekolah biasa ya kita sama-sama pakai baju ini, sama-sama pakai baju apa sih, putih Seragam gitu kan. Sedangkan di sana juga beda. Terus dilihat dari pertemanannya juga gitu, yang lebih ke apa ya, individualis gitu. Jadi saya tuh kayak ngedeketin orang tuh kayak cek dulu ini tuh bakal mau nggak ya gitu. Jadi lebih ke apa ya, cuma ya udah ikutin aja gitu Ya. Dan teteh merasa khawatir terhadap diri teteh sendiri gitu ya, ketika teteh mengunjungi, mendekati teman teteh tuh beranggapan bahwa itu orangnya menerima aku enggak gitu ya, seperti itu. Nah ketika kan teteh tuh merasa di kampus ya, Iya. pikiran yang muncul itu seperti apa? Iya, lebih ke khawatir gitu. Kalau misalkan aku mau deketin ya orang tersebut, mau adaptasi sama dia tuh, dia suka nggak ya? Terus gimana kalau aku ngomong gini, terus bakal gimana gitu responnya. Terus banyak sih, jadi kayak kalau misalkan dia ngajak ya udah ikut aja gitu. Jadi lebih nggak terbuka ya, cuma dengerin aja gitu, cuma kayak gitu. Nah, perasaan yang muncul dalam diri teteh seperti apa? Pada saat itu terjadi, ya hanya diam diri saja gitu ya, hanya ya udah ikut aja kalau dia ngajak ayo, kalau enggak ya udah gitu. Jadi teteh tuh ketika tidak mau mendekati dia kan, karena teteh sudah berprasangka buruk terhadap diri teteh. Jika teteh mendekatinya, orang itu tidak akan merespon teteh. Nah jadi teteh hanya berdiam diri dan tunggu diajak oleh orang lain. Nah lalu mungkin teteh tuh di sini memiliki 2 permasalahan ya Teh ya. Permasalahan teteh
ketika di kamar gitu ya, di kamar tidur, lalu teteh mau tidur muncul pikiran-pikiran negatif. Nah lalu teteh tuh ketika di kampus terhadap pertemanan tuh tidak kan emang di kampus mah individualisme ya teh ya, jadi masing-masing. Nah untuk sesi konseling kali ini apa dulu yang ingin teteh selesaikan? Ya, untuk saat ini yang ingin saya selesaikan itu yang situasi di rumah gitu kan, soalnya itu kan mengganggu gitu ya, Iya. kadang. Berarti di rumah ya teh ya? Iya. Di rumah. Nah untuk menghilangkan hal-hal negatif, coba teteh ubah ya pikiran teteh ketika teteh mau tidur, ubah pikiran teteh itu tuh menjadi pemikiran yang positif. Kan tadi dalam pikiran teteh tuh selalu menggerutu, kok aku gini-gini terus, kok aku tidak seperti orang lain. Nah, coba ubah pikiran tersebut. Mengubahnya ya yang Iya. saya yang saya pikirkan, Iya. yang saya tahu itu lebih ke kayak to do list, jadi membuat jadwal harian. Misalkan Iya. hari ini jam segini saya mau lakuin ini olahraga, misalkan jam segini sampai jam segini saya mau sholat duha atau apa gitu ya, seperti membuat jadwal kayak gitu ya. Jadi teteh ketika ya supaya tidak berada di situasi seperti itu saja, teteh itu akan membuat jadwal harian. Iya. Ya. Nah ketika ketika situasi itu hilang, jadi situasi yang baik gitu ya teh. Iya. Bagaimana perasaan teteh? Senang Senang. soalnya bisa ngelakuin sesuatu yang Iya. baru, mungkin bakal dapat relasi yang baru gitu. Kayak gitu. Nah baik. Nah teteh, apa yang sering teteh lakukan ketika di dalam situasi buruk yang tadi dijelaskan? Ketika kan teteh tuh ingin lebih produktif ya, Iya. tapi teteh tuh malah diem-diem saja. Nah biasanya diem-diem itu teteh melakukan hal apa? Untuk mengalihkan itu ya, Iya. iya, yang saya lakukan mungkin nonton drakor, Iya. terus scroll TikTok, kayak baca-baca kayak gitu. Iya, seperti ya saya juga menyadari itu kurang bermanfaat, tapi ya gimana gitu mau mulainya gitu. Ya. Nah untuk menurut teteh, teteh tuh ketika berada di dalam situasi itu tuh biasanya menonton drakor tuh berapa lama gitu? Berapa lama? Mungkin ada 10 episode bisa Kalau apa? per hari. Nah, ya 10 episode per hari. Wow, kira-kira itu tuh di dalam satu episodenya tuh berapa menit gitu? Berapa jam? 2 jam ada? Enggak? 1,5 jam. 1 jam setengah. Ya. Nah, untuk melakukan teteh scroll TikTok ya. Iya. Nah, biasanya teteh melakukan scroll TikTok itu berapa lama? Kadang kalau misalkan nonton drakor, misalkan udah satu episode terus diseling lagi kayak gitu. Ya, mungkin bisa menghabiskan berapa jam scroll TikTok ya? 3 3 jam. Untuk membacanya apa? Berarti teteh membaca novel kayak gitu? Iya. Betul, yang kayak gitu. Itu melakukannya berapa lama? Menghabiskan waktu berapa lama? 1 jam, 2 jam, 1 jam 1 sampai 2 jam. jam. Nah, supaya teteh menjalankan keseharian teteh menjadi lebih produktif, kan teteh tadi menyebutkan ingin menuliskan jadwalnya teh ya. Nah, kira-kira jadwalnya itu seperti apa? Jadwalnya Ya. mungkin akan saya isi kayak misalkan jam segini saya mau olahraga gitu, terus misalkan mau
beres-beres apa gitu, beres-beres misalnya hari ini mau beres-beres kamar ini, mau beres-beres ini. Lalu yang ketiga mungkin kayak menanam tumbuhan gitu ya. Terus apa ya? Apalagi sudah. Ya mungkin untuk saat ini masih kepikiran itu. Iya. Oh iya, sama satu lagi. Ini apa kayak bakti sosial relawan gitu. Mengikuti ya bakti sosial seperti itu ya, keorganisasian atau apapun gitu ya. Nah, kira-kira kan Teteh ingin olahraga, ingin beres-beres, ingin menanam tanaman, terus Teteh tuh ingin ikutan organisasi gitu ya, kayak gitu, bakti sosial yang sosial gitu. Nah, kan otomatis yang untuk saat nonton drakornya, untuk scroll TikToknya, untuk membaca novelnya itu mungkin harus sedikit dikurangi gitu ya. Mungkin kesiapan Teteh untuk mengurangi nonton drakor dalam satu hari berapa episode? 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya, 1, 2. Yang tadinya Teteh bisa 10 ya Teh? Iya. Ya. Nah, untuk scroll TikToknya 1 jam. 1 jam, yang tadinya sempat 3 jam ya Teh? Iya. Nah, mungkin nah kan biasanya Teteh untuk scroll TikTok itu melihat apa? Melihat itu kayak K-pop kayak gitu. Nah, menurut Teteh dari K-pop tersebut ada keuntungannya? Ibaratnya sebenarnya itu Bagaimana? kabinetnya ya tadi. Nah, nonton, nah di dalam TikTok tersebut Teteh biasanya suka nonton apa? Kayak K-pop atau kalau enggak kayak video-video lucu kayak gitu. Ya, menurut Teteh video-video tersebut ada feedbacknya, ada manfaatnya atau tidak? Lebih ke apa ya, buang-buang waktu sih. Ya, menurut Teteh seperti itu kan? Saya juga menyadari gitu. Iya, ketika Teteh melihat K-pop terus video-video lucu, mungkin Teteh merasa kurang bermanfaat gitu ya. Nah, menurut Teteh ketika boleh saja melihat TikTok ya, menurut Teteh bisa nggak Teteh menggantinya ketika Teteh melihat K-pop yang kayak gitu dan video-video lucu? Tapi sih melihat video lucu menurut saya juga boleh, supaya kita juga refresh diri gitu ya, biar yang tadinya mumet kita melihat itu kan kita jadi ketawa atau gimana gitu. Nah, ketika ya bisa itu diganti, menurut Teteh untuk lebih bermanfaat gitu, lebih ada feedbacknya, mending nonton apa di dalam TikTok tersebut? Kayak video edukasi kuliah gitu ya, video edukasi kuliah. Lalu mungkin melihat web-web bakti sosial kayak gitu kan, Teteh ingin melakukan bakti sosial tersebut. Nah, jadi Teteh tuh ingin satu lagi, kan Teteh tuh lebih suka membaca novel. Membaca novel itu Teteh suka menghabiskan waktu beberapa jam. Nah, mungkin ya bisa dikurangin atau bisa diganti dengan membaca buku gitu, buku mata kuliah, mereview mata kuliah sebelumnya gitu, bisa seperti itu. Bisa. Nah, ya mungkin Teteh akan melakukan hal-hal membuat jadwal ya Teh ya. Lalu Teteh tuh mengurangi nonton drakor, jadi 1 episode per hari, 2 episode per hari gitu. Lalu Teteh tuh ketika melihat TikTok tuh Teteh akan mencari video-video edukasi, video-video bakti sosial, web-web sosial kayak gitu. Nah, lalu Teteh juga akan
ketika teteh membaca novel, teteh akan menggantikan dengan mereview mata kuliah yang sebelumnya sudah dipelajari. Iya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Mungkin teteh mempunyai keinginan untuk merubah diri teteh sendiri. Iya. Nah, saya akan bertanya kembali ya, Teh, ya. Iya. Nah, kan apa yang perlu ada atau hadir dalam diri teteh untuk merubah diri teteh menjadi lebih baik, menjadi sesuai apa yang diinginkan oleh teteh? Yang pertama saya akan membuat kayak jadwal tulis kayak Iya. gitu. Yang tadi disebutkan ya, Teh, ya. Yang tadi udah disebutin solusinya. Lalu saya juga akan membaca buku, ya mata kuliah, mereview mata kuliah atau membaca jurnal-jurnal kayak gitu. Iya. Nah, terus untuk videonya saya akan ganti dengan melihat video edukasi Iya. kayak gitu. Dan teteh akan melakukan hal-hal yang lebih positif berarti ya, Teh, ya. Iya. Seperti menuliskan, jadi mempunyai catatan hariannya, Teh, ya. Iya. Untuk teteh jam segini mau apa, jam segini mau apa gitu ya, Teh, Iya. ya. Nah, terus teteh juga ketika teteh melihat video-video TikTok juga akan menggantinya dengan video edukasi, membuka-buka web yang seperti itu ya, Teh, ya. Lalu ketika teteh membaca, mungkin teteh akan mereview kembali apa yang telah teteh pelajari sebelumnya. Seperti itu. Nah, apa yang saya akan bertanya lagi ya, Teh, apa yang berbeda dari sebelum teteh melakukan konseling dan setelah teteh melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya kurang menyadari gitu ya, kurang menyadari bahwa hal yang saya lakukan sebelumnya itu kurang bermanfaat, kurang positif gitu ya. Nah, setelah saya melakukan sesi konseling ini, saya lebih merasa lega. Jadi saya punya solusi yang harus saya lakukan apabila saya sedang khawatir, kebingungan, kayak gitu. Baik, mungkin seperti itu ya, Teh, ya. Jadi teteh ingin sekali merubah pandangan teteh terhadap masa depan teteh, apa yang teteh lakukan menjadi lebih produktif. Iya. Mungkin segitu saja mungkin ya, Teh, ya. Sesi konseling kita kali ini mungkin akan dilanjutkan kapan? Minggu besok bisa? Bisa, baik. Nah, segitu saja ya, Teh, ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada teteh karena teteh sudah mau hadir di dalam sesi konseling, berarti sesi yang ke-1 ini ya, Teh, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Teh. Iya, terima kasih. Ya, sampai ketemu nanti. Iya.